Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Musafir Hati. Dan kali ini kita akan melanjutkan konten tentang Al-Hikam, yakni tentang hikmah keempat mengenai tentang tadbir atau rencana kehidupan. Dalam hal ini bunyinya di dalam Al-Hikam adalah arih nafsaka minat tadbir fama qoma bihi ghairuka anka latakum bihi linafsik. Istirahatkan atau tenangkan hatimu dari mengatur urusanmu atau tadbir, sebab urusan yang telah diatur oleh selain dirimu atau oleh Allah, maka engkau tidak perlu ikut campur mengurusnya. Adapun syarahnya adalah tadbir secara bahasa adalah perencanaan urusan masa depan, sedangkan secara istilah adalah mengatur rencana masa depan dunia, baik dari segi baik atau buruknya, namun disertai dengan mengikuti kehendak hawa nafsu, bukan dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perencanaan yang dipasrahkan kepada Allah berupa urusan akhirat dinamakan niat yang baik. Apabila urusan tobi'i, maka dinamakan dengan syahwat, dan apabila urusan dunia, maka dinamakan angan-angan. Dengan pengertian tadbir di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tadbir sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Tadbir yang dianggap buruk, tadbir yang dianjurkan, dan tadbir mubah. Tadbir yang dianggap buruk adalah tadbir yang disertai keyakinan dan kemantapan bahwa urusan tersebut akan sukses, baik urusan tersebut berupa urusan dunia ataupun urusan akhirat, sebab dengan demikian pelakunya kurang beradab kepada Allah Sang Pengatur segala-galanya. Perihal yang telah diatur oleh Sang Pencipta, janganlah engkau ikut mengaturnya. Umumnya, perihal yang direncanakan oleh manusia untuk dirinya sendiri tidak akan menolong atas takdir yang telah ditentukan oleh Allah, dan hanya akan berakhir dengan kesedihan. Oleh karena itu, Ahmad bin Mas'ud berkata, barang siapa meninggalkan perencanaan masa depan dunianya, maka ia dalam kenyamanan. Imam Sahal bin Abdillah juga berkata, tinggalkanlah merencanakan urusan duniamu dan tinggalkan usahamu, sebab keduanya hanya akan mengatori kehidupan. Pembagian yang kedua adalah tadbir yang dianjurkan. Tadbir yang dianjurkan adalah perencanaan urusan yang diwajibkan Allah dan yang disunahkan. Namun kesemuanya harus disertai dengan pasrah terhadap kehendak Allah. Pembagian tadbir ini dinamakan dengan an-niyat as-sholihah. Nabi SAW bersabda, niyatul mu'mini khairu min amalih. Niat orang mukmin lebih baik daripada amalnya. Nabi juga bersabda dalam hadis qudsinya, iza hamma abdi bi hasanatin falam ya'malha katabahallahu lahu indahu hasanah kamilah. Apabila hambaku berniat akan melakukan satu kebaikan, namun ia tidak melakukannya, maka Allah menulisnya dengan satu kebaikan yang sempurna. Dan ini adalah apa yang dapat dipahami dari sang mu'alif atau pengarang dengan perkataannya, fama qoma bihi ghairuka. Sebab kepahamannya bahwa perihal yang tidak diatur oleh selainmu, yakni urusan ibadah, maka tidaklah masalah untuk mengaturnya. Oleh karenanya Imam Ibrahim Al-Khawas radhiyallahu anhu berkata, semua ilmu berada dalam 2 kalimat. Jangan terbebani dari perihal yang telah dicukupi
dan jangan menyia-nyiakan perihal yang belum tercukupi. Perihal yang telah tercukupi adalah pembagian tadbir yang pertama tentang urusan dunia, dan perihal yang belum tercukupi adalah pembagian tadbir kedua yang dianjurkan tentang urusan ibadah. Pembagian yang ketiga adalah tadbir yang mubah. Tadbir yang mubah adalah mengatur urusan dunia dan urusan tabi'i seperti kesehatan tubuh dan lain-lain, besertaan dengan rasa pasrah kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak merasa yakin akan keberhasilannya. Pembagian ketiga ini selaras dengan hadis Nabi, At-tadbiru nisful aisi. Perencanaan adalah sebagian dari kehidupan. Syarat tadbir yang terakhir ini dihukumi mubah adalah tidak sampai membekas dalam hati, sehingga tidak berulang kali hanya memikirkan hal tersebut. Kadar mubah adalah hanya sekedar terlintas dalam hati, seperti angin yang berhembus melewati satu celah dan keluar melalui celah yang lain. Tadbir semacam ini adalah perencanaan dari Allah. Tanda tadbir tersebut dari Allah adalah apabila tampak padanya perihal yang tidak sesuai dengan keinginannya, maka ia tidak menggenggamnya dan tidak menjadikannya merasa terpukul. Bahkan tindakan yang diambil adalah seperti yang diumpamakan oleh sang penyair. Salim lias lama wasir haisu sarot watba riyahal qodo wadur haisu darot. Pasrahlah kepada Salma dan berjalanlah kemanapun Salma berjalan. Ikutilah takdir berhembus dan berputarlah sesuai dengan berputarnya angin. Ketahuilah bahwa baik buruknya suatu pada dasarnya tergantung dari efek yang ditimbulkan. Tadbir yang dianggap jelek adalah tadbir yang sampai mengganggu ibadahmu kepada Allah dan kurangnya semangatmu dalam berbakti kepadanya. Tadbir yang baik adalah tadbir yang mengantarkanmu lebih dekat kepada Allah dan kepada ridhonya. Selanjutnya, pasal 5 berkenaan tentang tanda butanya mata hati. Pasal tersebut berbunyi, istihaduka fima dumina laka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala intisumasil basiroti minka. Kerja kerasmu mengejar apa yang sudah dijamin untukmu oleh Allah dan kelalaianmu melaksanakan apa yang dibebankan kepadamu, itu merupakan tanda butanya mata hati. Ijtihad adalah meluangkan waktu dan tenaga untuk mencapai perihal yang diinginkan, sedangkan taksir adalah kecerobohan dan membuang waktu. Basiroh adalah mata hati, seperti halnya basor adalah penglihatan orang yang memiliki hati. Basiroh tidak melihat kecuali sebuah makna, dan basor tidak melihat kecuali perihal yang kasat mata. Apabila Allah menghendaki membuka mata hati hambanya, maka Allah menyibukkan lahiriah hamba tersebut dengan beribadah padanya dan menyibukkan batinnya dengan mencintainya. Apabila rasa cinta di dalam hati telah tumbuh dan bertambah besar dengan meningkatnya ibadah yang telah dilakukan, maka kuatlah mata hatinya sampai mata hati tersebut menguasai mata lahirnya. Dan tatkala mata lahir telah dikuasai oleh mata hati, maka cahaya mata lahir tenggelam ke dalam cahaya mata hati, sehingga mata lahir tidak melihat kecuali apa yang dilihat oleh mata hati. Sebaliknya, apabila Allah menghendaki hambanya menjadi seorang yang hina,
maka Allah menyibukkan lahiriahnya dengan urusan dunia dan batinnya dengan mencintainya. Begitu seterusnya, sehingga mata hatinya terhapus. Ketika cahaya mata hatinya telah padam, maka cahaya mata lahirnya menguasai cahaya mata hatinya, sampai mata lahirnya tidak melihat kecuali urusan dunia dan tidak mengabdi kecuali kepada dunia. Apabila mata lahir hanya melihat dunia dan tidak mengabdi kecuali kepadanya, maka titik akhirnya hanyalah keinginan mengumpulkan dunia yang pada dasarnya telah ditanggung olehnya, yakni rezeki yang telah dipastikan oleh Allah. Selain itu, hamba tersebut menjadi ceroboh di dalam perihal yang dibebankan kepadanya, yakni dari kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan olehnya. Dunia ini seperti sungai Raja Tolut, tidak akan selamat darinya kecuali orang yang tidak minum air sungai tersebut atau minum sekedar cakup tangannya, bukan orang yang mengambil dengan kadar kehausannya. Imam Ibnu Imad berkata, perihal yang telah ditanggung dari hamba adalah rizki untuk hidup di dunia. Rizki hamba telah ditanggung olehnya, sehingga seorang hamba tidak dianjurkan untuk bekerja keras untuk mengejarnya, dan juga tidak memprioritaskannya. Sedangkan perihal yang dibebankan kepada hambanya adalah amal yang dapat menyelamatkannya di akhirat kelak, dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ibadah dan ketaatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqahallah yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa atau mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Imam Ibrahim Al-Khawas berkata, semua ilmu berada pada dua kalimat: tidak bersusah payah atas hal yang telah dicukupi, dan tidak menyia-nyiakan perihal yang belum tercukupi. Apabila seorang hamba mampu menjalankan dua hal tersebut sesuai dengan aturannya, yakni dengan meninggalkan kerja keras di dalam perihal dunia yang telah ditanggung dan menjalankan perihal yang menjadi tanggungannya, maka mata hatinya akan terbuka dan bersinar. Sebaliknya, jika seorang hamba lebih memprioritaskan dunianya dan melalaikan ibadahnya, maka butalah mata hatinya. Walhasil, tanda seorang hamba yang mata hatinya telah buta adalah bekerja keras untuk memperoleh harta dunia, namun melalaikan kewajibannya. Sebaliknya, seorang hamba yang dibuka mata hatinya adalah hamba yang mencari rezeki, namun tidak melalaikan ibadah dan ketaatan kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian konten kita terkait Al-Hikam ini yang menjelaskan tentang pasal 4 dan pasal 5. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.